يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia ini makhluk yang sangat bahkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih mencintai manusia dibandingkan malaikat sekalipun dalam aspek penciptaan, bukan dalam aspek ketaatan, tapi dalam aspek penciptaan Allah lebih mencintai manusia dibandingkan malaikat sekalipun. Semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, kecuali manusia. Diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Allah ciptakan malaikat dari cahaya dengan ucapan kun fayakun. Allah ciptakan jin dari api dengan ucapan kun fayakun. Sewaktu Allah ingin menciptakan manusia, Allah langsung menciptakannya dengan kedua tangannya. Ini bukti pertama bagaimana Allah lebih mencintai manusia dibandingkan seluruh makhluk, tetapi dalam aspek penciptaan. Setelah Allah menciptakan manusia, saatnya meniupkan ruh, Allah sendiri yang meniupkan ruh. Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku telah sempurna menciptakan Adam dengan kedua tanganku, maka aku pun langsung meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Ini bukti kedua betapa Allah sangat mencintai manusia. Allah tiupkan ruh kepada tubuh Nabi Adam, masuklah ruh itu ke kepala Adam alaihi salam, dan turunlah di tenggorokan Adam alaihi salam. Ketika itu Adam alaihi salam bersin. Allah ilhamkan Adam untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah menjawab, yarhamuka rabbuka ya Adam. Engkau dirahmati Rabbmu wahai Adam. Setelah ruh sempurna di seluruh tubuh Adam alaihi salam, maka Allah memerintahkan semua malaikat dan jin alias iblis untuk sujud kepada Adam. Ini fakta yang ketiga betapa Allah lebih mencintai manusia. Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Setelah itu jamaah sekalian, Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam, kepada manusia, ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah kepada selain Adam.
wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini bukti keempat betapa Allah lebih mencintai manusia. Ketika Allah ingin menurunkan pilihannya untuk membawa dakwah di muka bumi, yaitu para rasul, ternyata para rasul itu dipilih oleh Allah dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Ini bukti lain bahwa Allah lebih mencintai manusia dibandingkan makhluk-makhluk lain. Ketika manusia ini oleh Allah diberikan nafsu, lalu manusia pun salah, manusia pun berdosa. Karena Allah sangat mencintai manusia, Allah berikan taubat. Dan ketika manusia bertaubat, Allah pun bergembira. Tidak ada dalil Allah gembira karena Anda ruku', karena Anda puasa, karena Anda tilawah. Satu-satunya dalil yang menyebutkan kegembiraan Allah hanya ketika manusia bersalah lalu kemudian ia bertaubat. Nabi bersabda, Allah gembira. Kenapa Allah gembira? Karena makhluk yang paling dicintai kemarin bersalah dan sekarang minta maaf, Allah sangat gembira. Gembiranya Allah atas taubat Anda makin menunjukkan betapa Allah lebih mencintai manusia dibandingkan makhluk lain. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah cintai manusia, namun Allah letakkan dalam diri manusia yang bernama nafsu. Sebetulnya nafsu ini untuk menjalankan seluruh anggota-anggota tubuh. Ada mata, ini harus dijalankan dengan nafsu. Ada telinga, harus dijalankan dengan nafsu. Ada lidah, ada perut, bahkan ada alat reproduksi, itu semuanya membutuhkan nafsu. Karena yang dimaksud dengan nafsu adalah keinginan. Ada mata, maka muncul keinginan memandang. Kalau tidak ada keinginan memandang, mata ini nggak akan melihat ke kanan dan ke kiri. Kalau nggak ada nafsu, yaitu keinginan mendengar, telinga kita ini nggak akan mendengarkan apa-apa. Jadi karena telinga harus mendengar, dibutuhkanlah keinginan mendengar. Karena lidah harus berbicara, dibutuhkanlah keinginan berbicara. Karena perut harus makan, dibutuhkanlah keinginan makan. Karena reproduksi kita perlu untuk melanjutkan keturunan, maka muncullah keinginan berkeluarga. Jadi dibutuhkan nafsu untuk menggerakkan dan memfungsikan seluruh anggota tubuh. Nah, pasalnya jamaah sekalian, nafsu ini pada dasarnya adalah ammaratun bisu. Nafsu ini pada dasarnya punya kecenderungan kepada kejahatan. Itu hukum dasar nafsu. Cenderung kepada kejahatan. Mata cenderung untuk pandangan-pandangan yang haram. Lidah cenderung untuk bicara-bicara yang haram. Jadi nafsu ini punya watak dasar yaitu ammaratum bisu, yaitu cenderung kepada kejahatan. Disinilah dibutuhkan kajian tazkiyatun nafs. Yang dimaksud tazkiyah adalah membersihkan. An-nafs adalah nafsu. Tazkiyatun nafs artinya adalah membersihkan nafsu. Nafsu yang pada dasarnya punya kecenderungan kepada kejahatan, ini perlu dibersihkan. Jemaah sekalian, kecenderungan terhadap kejahatan, apabila Anda lihat, semua kejahatan itu tempatnya ada di dalam nafsu. Semua kejahatan tempatnya ada di dalam nafsu. Orang berzina karena ada keinginannya untuk berzina. Orang mencuri karena ada keinginannya yang serakah. Orang membunuh karena ada dalam nafsunya emosi. Jadi semua kejahatan berpangkal dari nafsu. Apa yang membuat kecenderungan nafsu terhadap kejahatan sangat besar?
Jawabannya dua. Zaluman jahula. Allah tegaskan pada ayat 72 dalam surat Al-Ahzab. Zaluman jahula. Apabila zaluman jahula dalam diri manusia sangat kuat, maka nafsunya benar-benar dikendalikan oleh keburukan. Semua keinginan-keinginannya mengarah kepada keburukan. Itu yang terjadi kalau dalam diri manusia ada zaluman jahula. Apa yang dimaksud dengan jahula? Kebodohan terhadap kebenaran dinamakan dengan jahula. Dinamakan dengan jahul atau jahil. Apa yang dimaksud dengan zalum? Yang dimaksud dengan zalum adalah tahu kebenaran tapi tidak dijalankan. Itu namanya zalim. Jadi kalau Anda nggak tahu kebenaran, namanya jahil. Kalau Anda tahu kebenaran lalu kemudian dilanggar, itu namanya zalim. Orang-orang yang berbuat salah bisa jadi karena nggak tahu, berarti jahil. Boleh jadi tahu tapi dilanggar, berarti zalim. Maka kalau Anda ingin melemahkan nafsu ammarah bisu, nafsu kejahatan, Anda ingin melemahkan itu, lemahkan dua hal ini. Lemahkan kejahilan Anda dengan ilmu yang bermanfaat, dan lemahkan kezaliman Anda dengan amal-amal yang saleh. Saya ulangi, kalau Anda ingin melemahkan nafsu-nafsu yang jahat ini, nafsu-nafsu yang jahat, nafsul ammarah, ini akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya dua virus tadi. Virus pertama adalah zaluman, virus yang kedua adalah jahula, zalim dan jahil. Ini dua virus yang menyuburkan nafsu-nafsu jahat. Maka kalau Anda ingin mengendalikan nafsu-nafsu jahat, melemahkannya atau bahkan menghilangkannya, Anda tidak punya pilihan kecuali dua virus ini harus dimatikan. Kejahilan ini lemahkan dengan al-ilmu nafi'. Dengan ilmu yang bermanfaat. Semakin Anda sungguh-sungguh mencari ilmu yang bermanfaat, ruang kejahilan Anda semakin sempit. Nah, tetapi menuntut ilmu yang bermanfaat enggak cukup untuk melemahkan nafsu-nafsu jahat tadi. Anda membutuhkan yang kedua, yaitu lemahkan pula kezaliman dalam diri Anda. Caranya al-amalus salih. Setelah Anda dapatkan al-ilmu nafi', pastikan semua ilmu-ilmu ini menjadi amal. Kalau ilmu tidak berubah menjadi amal, dengan ilmu Anda telah keluar dari kejahilan, tetapi tanpa amal Anda masih berada dalam kezaliman. Tapi bahwa Anda telah sungguh-sungguh mengecilkan ruang kebodohan dan kejahilan dengan al-ilmu nafi', lalu Anda pun sungguh-sungguh setiap al-ilmu nafi' menjadi al-amalus salih. Kalau Anda sukses dua hal ini, maka nafsul ammarah itu pasti akan lemah pula. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, tazkiyatun nufus malam ini berbicara tentang fudul yang ketiga. Mudah-mudahan Anda tidak lupa apa yang dimaksud dengan fudul. Fudul itu artinya berlebihan. Racun hati yang sangat berbahaya salah satunya adalah fudul. Hal-hal yang boleh, tapi Anda berlebihan. Nah, kita sudah selesai berbicara 3 fudul. Pertama, fudulul kalam. Berlebihan dalam berbicara. Lalu kita pun sudah berbicara fudul yang kedua, yaitu berlebihan dalam bergaul. Malam ini kita berbicara tentang fudul yang ketiga, yaitu fudulut ta'am, berlebihan makan. Berlebihan makan. Jamaah sekalian, Anda sering dengar lalai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
faktor utama yang mematikan hati seseorang adalah lalai. Lalai itu dua tingkatannya. Lalai tingkatan pertama adalah dosa. Setiap dosa dinamakan dengan lalai. Kemudian lalai pada tingkatan yang kedua adalah fudul. Semua yang berlebihan itu dinamakan dengan fudul. Anda berbicara, tapi kalau sudah sampai pada tingkat fudul, itu sudah dinamakan kelalaian. Anda bergaul, kalau sudah sampai pada tingkat fudul, berlebihan, itu sudah dinamakan dengan lalai. Maka lalai atau ghaflah, faktor utama yang merusak dan mematikan hati seseorang, kata Ibnu Qayyim, penyebabnya dua. Kadang-kadang ghaflah atau lalai itu disebabkan karena dosa, dan yang kedua, lalai itu, ghaflah itu berpangkal bukan pada dosa tetapi pada fudul. Anda yang sungguh-sungguh ngaji, insya Allah faktor utama ghaflah dan kelalaian Anda bukan dosa. Insya Allah Ta'ala. Tapi faktor utama ghaflah dan kelalaian Anda adalah nomor dua. Apa itu? Fudul. Fudul yang pertama adalah fudulul kalam, berlebihan dalam bicara. Fudul yang kedua adalah fudul mukhalata, berlebihan dalam bergaul. Mestinya Anda pilih-pilih ketika bergaul, tapi tidak bergaul dengan semua orang. Bergaul dengan orang-orang yang justru membuat Anda terracuni. Nah, fudul yang ketiga adalah fudul at-ta'am. Nanti ada fudul yang keempat lagi. Nah, sekarang yang ketiga dulu, yaitu fudul at-ta'am, berlebihan makan. Jemaah sekalian, semua yang dibolehkan itu boleh. Orang-orang yang melakukan yang dibolehkan tidak tercela dalam agama. Oh, saya dengan keluarga jalan-jalan dulu ke Bromo. Boleh nggak tuh? Boleh tidak? Boleh. Saya dan keluarga hari ini hari libur, saya mau jalan-jalan dulu belanja ke mall. Boleh atau tidak? Boleh. Ada satu ucapan dari seorang sahabat ahli zuhud bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inni la astajimmu ala nafsi ala syai'in minal batil hatta taqwa ala al-haq. Beliau mengatakan, aku memberikan diriku sedikit dari kesia-siaan agar diri ini tetap semangat dalam ketaatan. Artinya Abu Darda ingin ajarkan kita semua, kalau diri ini tidak diberikan kesia-siaan yang sedikit, maka diri ini akan bosan dengan ketaatan. Anda jangan berpikir ketaatan itu tidak membuat Anda bosan. Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam, qumu ala nasyatikum, fa in fatirtum faq'udu. Kata Nabi sallam, lakukanlah salat malam kalian sesuai dengan semangat. Fa in fatirtum, kalau kalian sudah letih, faq'udu, kalian istirahat. Lakukan salat malam sesuai dengan semangat kalian. Kalau kalian sudah letih, maka istirahatlah. Jadi tidak boleh memaksakan letih ini untuk ibadah. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, lan yushaddad dinu ahadan, lan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang berlebihan dalam beragama, melainkan agama akan mengalahkannya. Jadi kalau Anda telah berlebihan dalam beragama, di antara bentuk berlebihan adalah Anda paksakan letih Anda untuk tetap beribadah. Padahal kalau tubuh Anda, pikiran Anda sudah sampai di titik letih, Anda harus beristirahat. Subhanallah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sedang letih di dalam salat-salat sunnah tidak boleh berlama-lama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dituturkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab tadi. Beliau pernah melakukan salat sunnah sedikit cepat. Tentu bukan ngebut ya, antara cepat dengan ngebut
Dua hal yang berbeda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melakukan salat sunnah sekali waktu agak cepat. Seorang bertanya, wahai Anas, ini salat kenapa cepat? Beliau mengatakan, aku letih. Jadi tidak boleh letih kita dipaksakan untuk tetap taat. Kalau Anda sudah sampai di titik letih, kata Nabi, faq'udu, istirahat kalian. Nabi menyampaikan hadis ini karena istri beliau, Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha, sering sekali melakukan salat malam sambil bersandar. Beliau salat malam tapi tidak berdiri di atas tubuh beliau secara full, melainkan beliau berdiri sambil bersandar. Nabi SAW mengatakan, kalau sudah letih istirahat. Maka Imam Syatibi dalam kitab I'tisam beliau mengatakan, masih memaksakan letih untuk beribadah, ini salah satu muqaddimah bidah. Bukan ibadahnya yang bidah, bukan. Tapi agama yang seharusnya mudah, Anda membuatnya susah. Agama yang memerintahkan Anda beristirahat, Anda abaikan, lalu Anda kemudian memaksakan keletihan itu. Nah, kembali kepada Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, aku memberikan diriku sedikit kesia-siaan agar diriku lebih kuat dalam ketaatan. Yang artinya, kalau diri ini selalu dalam ketaatan, diri kita akan kalah dengan ketaatan itu. Tapi agar ini macam mana ceritanya? Tahu-tahu ngamuk awak. Jadi tapi tidak apa-apa yang mau ngantuk bangun lagi. Jadi jemaah sekalian, kalau diri ini terus-menerus ketaatan, diri ini pada akhirnya akan kalah dengan ketaatan itu. Agar tidak kalah, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, aku memberikan diriku sedikit kesia-siaan. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Nabi kita sering bercanda dengan istri? Bukankah Nabi kita juga main kuda-kudaan dengan cucunya Hasan Husain? Bukankah Nabi kita pun sering bercanda dengan para sahabat? Aslinya canda itu sia-sia karena tidak ibadah. Tapi Nabi kita mengambil kesia-siaan yang sedikit agar diri ini lebih kokoh dalam ketaatan. Makanya Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi kita salam, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamzah fakana sunnatan. Terkadang Nabi bukan selalu. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda, maka jadilah canda itu sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu rahasia dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa ternyata diri kita membutuhkan kesia-siaan tapi dalam kadar yang sedikit. Jalan-jalan ke Bromo kan itu bukan ibadah. Berarti sia-sia. Semua yang tidak memiliki ibadah itu sia-sia. Ya, atau misalnya Anda jalan-jalan ke Turki misalnya. Anda jalan-jalan ke Palestina misalnya. Atau Anda jalan-jalan melihat peninggalan kaum muslimin di Andalusia misalnya. Ini sesungguhnya kesia-siaan, artinya pada dasarnya bukan ibadah kalau konsepnya jalan-jalan. Tapi jemaah sekalian, Abu Darda mengajari kita bahwa diri ini perlu diberikan sedikit yang sia-sia agar diri ini tidak pernah letih dalam ketaatan. Lalu praktek dari Nabi kita pun seperti itu. Kadang-kadang beliau ajak Aisyah radhiyallahu anha ke tengah Sahara. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, kita sampai di Sahara, hanya kamu dan saya, mari kita lomba lari. Beliau sallallahu alaihi wasallam lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan tidak ada nilai ibadahnya pada dasarnya. Kesia-siaan. Tapi memang diri kita ini membutuhkan kesia-siaan.
Maka kesia-siaan yang sedikit itu dibutuhkan. Tapi kesia-siaan yang berlebihan, ini yang dinamakan dengan fudul. Kesia-siaan yang berlebihan dinamakan dengan fudul. Bercanda. Kalau sedikit, justru Anda ambil itu. Tidak boleh tidak bercanda. Ulama-ulama kita mengatakan orang-orang yang menolak bercanda ciri-ciri takabur. Karena hanya orang-orang takabur saja yang kalau bahasa kitanya jaim dengan semua orang. Kita mau fulan jaim. Orang-orang tawadu itu tidak perlu jaga image. Karena orang-orang tawadu tahu kalau dirinya memang rendah. Saya ini budak Allah. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi ambillah kesia-siaan dalam kadar yang sedikit, karena tubuh membutuhkan sedikit kesia-siaan itu untuk lebih kokoh, untuk selalu lebih semangat dalam ketaatan. Tapi kalau kesia-siaan itu Anda ambil berlebihan, maka itu dinamakan dengan fudul, dan itu adalah penyakit. Baik, fudul yang ketiga adalah fudulut ta'am, yaitu berlebihan makan. Subhanallah. Artinya bagi orang-orang yang mengidamkan penampilan yang singset, yang langsing, mereka tentu akan melakukan diet. Ternyata jemaah sekalian, diet itu dalam agama kita hubungannya dengan tazkiyatun nafs. Orang-orang yang menolak diet dalam tanda kutip, orang-orang yang tidak berdiet dalam tanda kutip, itu nafsu dan hatinya punya kotoran. Bagaimana hal ini terjadi dan bagaimana diet yang sesungguhnya, itu yang akan kita bicarakan malam hari ini. Jemaah sekalian, pelajaran pertama dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kecelakaan pertama dalam kehidupan manusia adalah kecelakaan karena perut. Adam alaihi salam, bukankah kecelakaan pertama terjadi terhadap Nabi Adam bahwa dia diusir dari surga? Iya kan? Kenapa diusir dari surga? Urusannya adalah perut. Allah berfirman, Adam, la taqaraba hadhihi syajarah. Jangankan makan, mendekati pun jangan wahai Adam terhadap pohon yang satu ini. Jangankan makan, mendekati pun jangan. Tapi Adam alaihissalam tidak mampu menahan nafsu. Padahal semuanya boleh dimakan, cuma satu yang dilarang. Ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Binatang yang halal lebih banyak daripada binatang yang haram. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau punya pembahasan yang sangat bagus. Bahkan semua binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah itu memang untuk menyelamatkan manusia, agar manusia sifatnya tidak terganggu. Baik, agar tidak melebar, saya ingin katakan sekali lagi, Adam makanlah semua isi surga kecuali satu, yaitu pohon terlarang. Yang dihalalkan 99%, yang dilarang hanya 0, sekian persen. Datanglah nafsu serakah ini, tidak puas dengan 99% yang boleh, sehingga harus menerobos 0, sekian persen yang terlarang. Maka Adam pun alaihi salam diusir dari surga. Maka ini catatan pertama, bahwa tragedi dan kejahatan pertama manusia berpangkal pada perut. Ketika Adam alaihi salam tak mampu menahan nafsu perut saat beliau mengkonsumsi pohon terlarang tersebut. Nah, jadi kalau Adam dari surga diusir oleh Allah karena soal nafsu perut yang tidak terkendali, pelajaran bagi kita anak cucu, bahwa memang perut ini dua. Pertama, perut ini tempat semua penyakit. Nomor dua, perut ini pangkal dari sejumlah kejahatan. Pangkal dari sejumlah kejahatan dan keburukan. Jadi ini dua perut. Perut adalah pangkal segala penyakit.
Dan yang kedua, perut adalah pangkal dari segala keburukan dan kejahatan. Nah, Anda harus pahami dua hal ini agar Anda tahu bahwa perut Anda tidak boleh diisi banyak-banyak. Kalau perut ini dipenuhi sepenuh-penuhnya, 100% Anda akan jatuh pada dua hal ini. Perut yang selalu dipenuhi sebanyak-banyaknya ini perut yang penuh dengan penyakit. Lebih dari itu, perut yang dipenuhi sepenuh-penuhnya, ini pun perut pangkal dari sejumlah kejahatan. Nanti akan kita jelaskan jemaah sekalian yang hormati. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, di mana bahaya perut untuk agama dan iman seseorang, sehingga perut ini tidak boleh diisi banyak-banyak. Tidak boleh diisi banyak-banyak dengan dua pengertian. Pengertian pertama, jangan isi perut banyak-banyak dalam arti kata, lakukanlah puasa. Allah wajibkan bagi Anda puasa sekali setahun, yaitu selama 1 bulan. Tapi di samping itu Anda pun diundang untuk melakukan puasa lain yang hukumnya sunnah. Kalau Anda melakukan puasa wajib sebulan dalam setahun, lalu Anda pun istiqamah melakukan puasa-puasa sunnah, Anda sudah masuk kategori tidak memenuhi perut. Ini nomor 1. Jangan penuhi perut. Nomor 1, kalau begitu lebih giatlah berpuasa. Pengertian yang kedua, jangan memenuhi perut, artinya tidak boleh makan sampai kenyang. Sampai kenyang berlebihan. Agak Nabi kita alaihi salatu wassalam membatasi makanan dalam perut kalian gak boleh sepertiga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Zahabi, hadis ini pun disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Tidak ada bejana terburuk dipenuhi lebih dari bejana yang bernama perut. Tidak ada bejana terburuk untuk Anda penuhi kecuali satu bejana yang bernama perut. Di depan saya ada bejana namanya gelas. Ini Anda penuhi dengan air tak jadi soal. Tapi ada satu bejana yang sangat buruk kalau sampai dipenuhi. Apa itu jemaah sekalian? Nabi bersabda, tidak ada bejana terburuk untuk dipenuhi lebih dari perut. Selanjutnya beliau mengatakan, bihasabi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi kalian manusia ini beberapa suap saja untuk sekedar menegakkan tulang sulbi kalian. Cukuplah bagi kalian beberapa suap saja. Beberapa suap saja. Beberapa suap. Saya beberapa bulan lalu diajari orang diet. Kata dia boleh makan tapi nggak boleh lebih dari 7 suap. Artinya kan sederhana udah nggak masuk tuh. Karena 7 sendok itu lebih dari porsi yang diberikan di sana. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kata Nabi cukuplah beberapa suap, bukan beberapa piring. Oh, itu tafsir yang berbeda. Kalau di kita beberapa suap. Bahkan Anda tahu Nabi kita ketika praktekkan suap itu, beliau makan dengan suapan 3 jari. Beliau makan dengan praktek suapan 3 jari. Jadi bukan tugas suapan itu 1 suap mulai dari kiri sampai ke kanan. Bukan itu suapnya. Kata Nabi cukuplah untuk kalian beberapa suap. Sekedar untuk menegakkan kalian berdiri, berjalan dan bergerak. Fa in kana la mahalata, kalau memang kalian bersikeras makan lebih dari beberapa suap, oh saya enggak bisa ukurannya suap-suap. Saya harus lebih banyak makan. Kata Nabi, baiklah. Kalau kalian bersikeras makan lebih dari beberapa suap, maksimal kalian makan, kata Nabi SAW,
fasulusun li ta'amihi. Isi perutmu sepertiga dengan makanan. Wasulusun li syarabihi. Sepertiga lagi dengan cairan. Wasulusun lil hawa. Dan pastikan sepertiga perutmu kosong untuk udara. Inilah konsep diet yang sesuai dengan tazkiyatun nafs. Kalau Anda berdiet dengan cara seperti ini, Anda sehat dan yang pasti Anda dapat pahala. Di mana pahalanya? Karena Anda mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan bagus sekali karena 2 minggu lagi kita akan puasa. Begitu nanti berbuka, di meja makan kita minumannya ada 5 macam. Gorengannya ada 7 macam. Lontongnya juga beberapa macam. Lontong sayur, lontong oncom. Nah, ingat bahwa kajian malam ini betul-betul nyambung dengan Ramadan insyaallah ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, kalau kalian bersikeras makan lebih dari ukuran beberapa suap, maksimal makan kalian sepertiga perut diisi dengan nasi, sepertiga diisi dengan cairan, dan sepertiga diisi dengan jamaah sekalian yang saya hormati. Kajian tazkiyatun nufus yang akan saya sebutkan ini berat. Apa itu? Ternyata dalam konsep tazkiyatun nufus, di samping berpuasa, Anda dianjurkan untuk lebih sering juga lapar. Jadi nggak selama saya nggak boleh lapar gitu. Kecuali Anda punya penyakit silakan. Tapi bahwa Anda sehat-sehat saja, ternyata sesekali lapar itu sangat penting untuk konsep tazkiyatun nufus. Di mana sunnahnya? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali kelaparan, bukan? Berulang kali beliau kelaparan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada kita bahwa terkadang Nabi kita atau seluruh rumah istri-istri beliau tidak memasak selama 3 bulan berturut-turut. Tidak ada yang bisa dimasak selama 3 bulan. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang kalian makan kalau selama 3 bulan tak masak? Beliau mengatakan, selama 3 bulan kami makan putih dan hitam saja. Maksudnya kami cuma makan korma dengan air. Korma, air, korma, air, korma, air. Selama 3 bulan. Hanya saja kata Aisyah, sesekali tetangga-tetangga Ansar mengantarkan susu segar. Tapi itu sesekali saja. Nah, adapun makanan basic selama 3 bulan itu hanya korma, air, korma, air, korma, air. Saya kira kita pun semua tahu bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang dalam riwayat hadis saya, beliau mengganjal perut dengan batu. Dan tentu Ibnu Qayyim rahimahullah punya analisa medis kenapa ketika beliau lapar beliau mengganjalnya dengan batu. Itu ada jawabannya. Ternyata itu bukan asal-asalan. Ya, itu bukan asal-asalan. Setidaknya perut yang sedang lapar itu memiliki suhu panas. Dan ketika diganjal dengan batu, itu pun suhunya panas juga. Jadi panas ketemu panas. Dan ini membuat perut yang sedang lapar itu jauh dari kemungkinan mengalami penyakit. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi makanya sesekali lapar dibutuhkan dalam tazkiyatun nufus. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan cerita Abu Hurairah tentang dirinya. Dan kita benar-benar tersinggung sekali ketika seorang liberal di negara ini menyebutkan hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah ini adalah pemalas. Iya, setelah azan saya sampaikan hadis Abu Hurairah tadi insyaallah ta'ala. Iya, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyampaikan satu riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sekali waktu aku berbaring di masjid. Tidak berbaring karena letih, berbaring karena menahan lapar yang luar biasa. Berlalulah Abu Bakar, saya ucapkan salam,
dan Abu Bakar begitu polosnya menjawab salam. Berlalulah Umar, aku ucapkan salam, tapi Umar pun hanya menafsirkan salam dengan salam. Berlalulah Utsman dan akhirnya berlalulah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salamku, kemudian beliau tersenyum. Ternyata Rasulullah satu-satunya yang tahu bahwa salam saya sebenarnya hanya pesan lapar. Yang lain tak ada yang paham. Barulah akhirnya Rasulullah SAW mengajak beliau ke rumah dan pada akhirnya Nabi memberikan makanan. Jadi intinya jemaah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang tidak bekerja. Maka beliau ditanya Abu Hurairah, kenapa Anda hanya 3 tahun bersama Nabi SAW, tapi Anda mengalahkan riwayat hadis mereka-mereka yang senior seperti Abu Bakar? Beliau mengatakan, lazamtu Rasulillah ala mil'i batni. Aku enggak pernah meninggalkan Rasulullah sepanjang perutku masih ada isinya. Aku enggak pernah meninggalkan Nabi sepanjang perutku masih ada isinya. Jadi memang beliau sengaja meninggalkan pekerjaan untuk mengikat diri dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anda lihat tadi bagaimana beliau mengalami kelaparan. Baik. Bukti lain bahwa kelaparan tapi tidak berlebihan, sesekali kelaparan terpuji adalah hadis Aisyah juga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak pernah kami istri-istri Rasulullah SAW kenyang memakan roti gandum 3 hari berturut-turut. Padahal makanan pokok mereka adalah roti gandum. Pernahkah Nabi kita sepanjang hayat kenyang dengan makanan pokok 3 hari berturut-turut? Enggak pernah. Mungkin sekarang dia kenyang, besok udah enggak kenyang, besok udah enggak kenyang, besok udah enggak kenyang. Beliau kenyang sehari 2 hari tak kenyang, kenyang 2 hari, hari ketiga udah enggak kenyang. Tapi untuk kenyang selama 3 hari berturut-turut tidak pernah terjadi pada Nabi SAW sampai beliau wafat. Jadi baik, beberapa riwayat-riwayat tadi jemaah sekalian memberikan kesimpulan bahwa sesekali lapar dalam tazkiyatun nufus adalah sesuatu yang terpuji. Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, man dobata batanahu dobata dinahu. Siapa yang bisa mengendalikan perutnya, maka dia bisa mengendalikan agamanya. Jadi betapa perut dengan agama ini punya hubungan yang sangat erat. Ketika Anda sedang salat, munajat dengan Allah, Anda nggak boleh makan, Anda nggak boleh minum. Allah tidak menerima salat Anda bahwa Anda sambil makan, bahwa Anda sambil minum. Nanti di bulan Ramadan pun, Allah inginkan Anda benar-benar lapar, benar-benar dahaga. Baik. Sebagai penutup, ulama-ulama tazkiyatun nufus menyebutkan, kenapa harus lapar sesekali? Laparlah dengan puasa, dan sesekali laparlah tanpa puasa. Apa hikmah di balik lapar tersebut? Ada 10 alasan kenapa lapar itu positif. Tapi ingat, jangan berlebihan juga. Nanti rumah sakit urusan. Yang pertama jamaah sekalian, safaul qulub. Lapar itu memberikan atau membuat hati Anda selalu dalam keadaan bersih. Jadi kotoran hati yang bernama syahwat ini akan bersih. Ya, ketika sedang lapar, hati relatif bersih. Nomor 2, riqqatul qalbi. Ketika sedang lapar, hati biasanya lebih peka dan lebih peduli. Alasan yang ketiga, adzullu wal inkisar. Bahwa lapar jamaah sekalian yang saya hormati, membuat seseorang merasa rendah. Orang-orang yang tidak mengenali kerendahan dirinya adalah orang-orang yang akan melakukan ketakaburan. Tapi orang yang terus-menerus melihat kerendahan diri, gak akan takabur. Maka di antara manfaat sesekali lapar, Anda rasakan kerendahan diri. Kemudian manfaat lapar yang keempat adalah la yansabala Allah. Ya, agar kita ikut merasakan
ujian Allah terhadap mereka-mereka yang hidup miskin. Kemudian alasan atau faedah yang kelima, kenapa sesekali lapar adalah kasrus syahwat. Bahwa syahwat ini perlu dilumpuhkan. Kenapa? Syahwat Anda terhadap lawan jenis, syahwat itu berpangkal dari hormon. Dan hormon itu berpangkal dari makanan. Ketika Anda tidak makan, hormon ini lemah. Sehingga syahwat Anda pun lemah. Ingat, manusia ini cuma dua macam. Ada orang yang dikendalikan oleh syahwat, dan ada orang yang mampu mengendalikan syahwat. Orang-orang yang punya kemampuan besar mengalahkan dan melumpuhkan syahwat, antara lain adalah orang-orang yang sering lapar. Lapar dengan puasa ataupun lapar tanpa puasa. Anak muda, pertumbuhan hormonal mereka sedang bagus-bagusnya. Maka Nabi merintahkan anak muda di usia pertumbuhan hormonal, beliau mengatakan, puasa kalian anak muda. Supaya apa? Jawabannya, dengan berpuasa, makanan berkurang. Dengan berkurang makanan, berkurang hormon. Dengan berkurang hormon, lebih terkendali hawa nafsu atau syahwat. Kemudian, manfaat lapar berikutnya adalah daf'un naum. Dengan lapar, Anda lebih sedikit tidur. Tapi kalau Anda kenyang, di suapan terakhir Anda sudah mulai nguap. Itu kalau kenyang. Tapi kalau Anda sesekali lapar, maka relatif tidur Anda pun tidak banyak. Ingat, kalau tidur ini terlalu banyak, itu akan membuat Anda mengalami penyakit yang buruk, yaitu malas. Malas itu membuat Anda mati padahal Anda hidup. Seharusnya Anda beraktivitas, beribadah, bertilawah dan lain. Tapi ketika Anda malas, tidak ada aktivitas yang bisa Anda lakukan. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya, di antara manfaat sesekali lapar berikutnya adalah taisirul ibadah. Lebih mudah untuk beribadah. Makanya di bulan Ramadan relatif ibadah semuanya terasa lebih gampang. Dibandingkan ibadah lain, di bulan lain. Di bulan lain Anda tilawah juga 1 halaman sehari. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, relatif tilawah Anda lebih banyak. Relatif ibadah Anda lebih banyak. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kalau kita lebih sering lapar, tapi jangan berlebihan sekali lagi, maka ini membuat hati ini lebih semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara manfaat lapar berikutnya adalah sihatul badan. Bahwa badan kita, tubuh kita, fisik kita lebih sehat dengan lapar. Tapi jangan lapar terus, sesekali saja. Berikutnya jemaah sekalian, di antara manfaat sesekali lapar adalah al-ithar. Agar Anda bisa lebih peduli dengan orang lain. Karena kenyang itu membuat kita nggak paham dengan kelaparan orang lain. Ya, tapi kalau kita lapar, kita lebih peka, kita lebih peduli. Dan yang terakhir, manfaat lapar yang terakhir tentu untuk mengamankan dompet. Artinya untuk pengeluaran kita lebih terbatas. Ramadan mestinya dompet Anda lebih terjaga. Karena Anda mengurangi makan. Logisnya, biaya konsumsi Anda turun di bulan Ramadan. Kenyataannya bagaimana? Karena di Ramadan jamaah sekalian, kita tidak tidak berusaha mengendalikan makan, tapi kita hanya menunda makan untuk makan yang lebih besar. Oh, begitu sampai di waktu maghrib, Masya Allah, sangarnya luar biasa. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, itulah pembahasan tentang fudulut ta'am, berlebihan makan. Kapan seorang dia makan berlebihan makan? Kalau perut selalu kenyang, dinamakan berlebihan.
Atau kalau perut diisi lebih dari sepertiga nasi, sepertiga air, itu sudah masuk kategori berlebihan makan. Wallahu ta'ala alam, demikian kajian kita. Ada waktu 3 menit bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas waktu puasa sunnah sebelum Ramadan. Batasnya 2 hari. Batasnya 2 hari. Jadi 2 hari sebelum Ramadan jangan lagi. Kenapa demikian? Alasannya 3. Alasan pertama, karena dalam agama tidak boleh yang sunnah disambung dengan yang wajib. Anda selesai Isya, langsung sholat sunnah selesai Isya. Nggak boleh. Sunnah dan wajib tidak boleh disambung. Wajib disambung sunnah nggak boleh. Sunnah disambung wajib nggak boleh. Harus terpisah. Alasan yang kedua, kenapa harus ada jeda 2 hari? Alasan yang kedua jemaah sekalian, karena biasanya sehari atau 2 hari jelang Ramadan adalah yaumus syak. Hari yang diragukan, ini Ramadan atau ini Sya'ban. Nah di hari yang diragukan tidak boleh berpuasa. Alasan yang ketiga, karena Nabi kita bersabda, la tasbiqu Ramadan biyaum au biyaumain, jangan kalian mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa. Maka Nabi kita melarang melakukan sunnah sehari atau 2 hari jelang Ramadan. Jadi 2 hari insya Allah lebih aman. Jadi anggaplah misalnya Ramadan kita jatuh pada tanggal 11, berarti tanggal 9, tanggal 10 Anda sudah tidak diperkenankan lagi berpuasa. Maksimal kalau Anda nggak tahu 2 hari, misalnya 1 hari lagi, jangan lagi. Tapi yang terbaik, 2 hari sebelum Ramadan Anda tidak boleh lagi melakukan puasa sunnah. Wallah, kalau mengqadha juga jangan. Kenapa? Tadi kita sudah katakan, larangan berpuasa di 2 hari ini, di samping tidak boleh menyambung yang sunnah dengan yang wajib, alasan yang kedua, agar Anda tidak jatuh berpuasa di hari ragu. Karena di hari yang diragukan tidak boleh berpuasa. Wallahu a'lam. Apa pertanyaan lain? Oh, Masya Allah. Pak Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita bersabda, "Shaumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas." Puasa kalian ketika manusia-manusia telah puasa, berbuka kalian, lebaran kalian ketika manusia-manusia telah berlebaran. Apa maksudnya manusia-manusia berpuasa, manusia-manusia berlebaran? Maksudnya adalah pemerintah. Maksudnya adalah pemerintah. Jadi ada aliran A, aliran Muhammadiyah, bukan aliran, ada organisasi Muhammadiyah, lalu ada aliran Naqsyabandi. Kalau Muhammadiyah masih beda 1 hari. Tapi kalau Naqsyabandi ini ekstrim sekali, sampai 2 hari kadang-kadang berbeda. Jamaah sekalian, Nabi kita menyarankan, memerintahkan bahkan bahwa puasa kita harus bersama pemerintah, kemudian lebaran kita juga harus bersama pemerintah. Apakah langkah mereka adalah langkah yang salah? Betul, langkah mereka adalah langkah yang salah. Mereka salah dalam 2 hal. Salah pertama, mereka menggunakan hisab, padahal tidak boleh hisab dalam agama. Kata Nabi SAW, "Nahnu qaumun la nahsib." Kita orang-orang tidak menggunakan hisab. Kenapa tidak boleh menggunakan hisab? Jawabannya agar
patokan awal Ramadan ini lebih gampang. Yaitu dengan melihat bulan, semua orang tahu. Tapi kalau menggunakan hisab, yang tahu cuman ahli-ahli falak atau ahli-ahli BMG saja kan. Jadi Nabi ingin agar awal bulan itu menggunakan patokan yang bisa digunakan semua orang, yaitu melihat bulan. Kalau melihat bulan, nelayan-nelayan tahu, orang-orang kampung juga tahu. Tapi kalau harus menggunakan hisab, yang tahu hanya kalangan profesional yang pendidikannya dan bekerja di lapan sana gitu kan. Jadi Nabi tidak mau awal bulan ini menggunakan cara yang rumit, yaitu hisab. Tapi beliau ingin penetapan awal bulan menggunakan cara yang bisa dilakukan semua manusia, yaitu ru'yah. Jadi Nabi kita memang melarang menggunakan hisab itu. Beliau melarang dan beliau memberikan ganti, yaitu dengan ru'yah. Nah, kalau MUI kita menggabungkan dua-duanya. MUI itu melakukan hisab, lalu melakukan ru'yah. Kalau ternyata hisab dan ru'yah sama, nggak jadi soal. Tapi kalau ru'yah dan hisab berbeda, maka MUI menggunakan ru'yah. Nah, kawan-kawan sebelah ini, kalau ru'yah yang diperintahkan Nabi berbeda dengan hisab yang justru dilarang Nabi, mereka masih menggunakan hisab. Di situ mereka sudah salah 2 kali. Nah, kita pernah diskusikan itu di pusat mereka, di kantor pusat mereka. Ternyata karena ini sudah mentradisi, tidak bisa dihentikan juga. Artinya alasan mereka secara ilmiah itu nggak kuat. Mereka ngaku. Ya kita ikut diskusi, ya kita tahu diskusinya ya mungkin sekitar 10 tahun lalu. Nah, tapi jamaah sekalian, walau secara argumentasi mereka nggak bisa bertahan, mereka nggak bisa tinggalkan karena dari dulu udah begini. Kan kamu dari dulu ini dari berbahaya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.